Dari Surabaya juga? Dari Surabaya. Nah, komentarnya bagaimana Mas Yuri Setiawan? Ya. Kalau terkait dengan bahaya narkoba sendiri, saya secara langsung pernah mengantarkan adik dari teman saya seperti itu ya. Iya. Yang waktu itu memang sekolah SMA di Surabaya seperti itu. Dia kecanduan narkoba. Usut ternyata si anak ini waktu itu masih kelas 2 SMA, aslinya dari Sumeneb, kemudian pindah ke Surabaya. Harapannya bisa lebih baik di Surabaya, tapi ternyata di Surabaya kemudian kenal dengan lingkungan barunya, seperti itu. Di awal kemudian ditawari oleh temannya seperti itu sebuah kapsul yang memang ini dia tidak tahu itu narkoba. Diberikan secara gratis seperti itu ya, secara cuma-cuma dari teman-temannya, kemudian dibawa pulang seperti itu ya. Tapi secara nggak terasa kemudian si anak ini yang tadinya nggak tahu kemudian ngerasa ketagihan, ngerasa sakit, kemudian kalau dia nggak memakai itu lagi, seperti itu. Sehingga uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya nggak cukup seperti itu, dia punya helm dijual, kemudian punya HP dijual, bahkan sepeda motornya yang sepeda motor dimiliki itu kemudian dipreteli dan spare partnya dijual juga untuk membeli produk atau pil yang diberikan oleh teman yang tadi seperti itu. Ternyata ketika kita tanya seperti itu ya, di awal memang tidak mau ngaku seperti itu, akhirnya langsung saya bersama kakaknya itu sama orang tuanya langsung ke BNN mengkonsultasikan seperti itu. Ketika kecanduan seperti itu ya, bahkan minum obat batuk sama apa itu sampai 15 saset untuk mendapatkan efek fly-nya tadi. Efek fly-nya seperti itu. Ketika kemudian memang sudah kecanduan sebelumnya, ya awalnya memang dikasih cuma-cuma seperti itu, sehingga ketika tester sebelumnya seperti itu yang pernah saya alami. Yang bukan saya alami ya, saya ketahui secara langsung seperti itu. Saya sangat bersyukur sekali bisa bergabung dengan teman-teman keren seperti itu ya. Kalau saya sendiri tergabung dalam BEM Stage BI Surabaya seperti itu, ya alhamdulillah. Kalau programnya kemarin kita sudah beberapa terakhir kita kemarin mengadakan penyuluhan di remaja masjid Kecamatan Panjang seperti itu. Kita mengadakan penyuluhan anti narkoba di masjid seperti itu. Termasuk juga kita mengajukan penawaran kepada sekolah-sekolah, pengajuan kepada sekolah-sekolah itu untuk kami datang memberikan sebuah penyuluhan tentang bahaya dan juga penyalahgunaan narkoba seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Ini adalah merupakan curhatan memang benar. Kalau kita bicara masalah narkoba, itu kita bingung sebagai pemakai, kita bingung, sebagai sahabat kita bingung, kita mau lapor ke siapa? Mas, singkat saja, benar tidak? Kalau tadi ketika dilakukan tes kepada 35 siswa, 7 positif. Benar atau tidak? Benar, dan memang karena saat itu sendiri, saya dan Mas Vanda dari pihak kepolisian yang bertugas saat itu, yang memang mengeceki pakai alat parameternya. Padahal yang kita tahu dari wacana yang selama ini ada, 2 dari 100 orang pengguna narkoba. Ini 7 dari 35 orang positif. Ternyata sudah meningkatnya sangat luar biasa. Baik. Nah, kemudian untuk Bapak Samik, Pak Samik mendengarkan cerita dari Mas Faruk ini. Awalnya adalah 100 orang, itu 2 adalah positif narkoba. Lah ini kok 35 orang positif, Pak? Lomba. Komentarnya bagaimana? Perannya keren ini bagaimana, Pak? Ya, jadi keren ini berusaha untuk ya mengurangi hal-hal yang seperti itu, terutama kenapa kita harus tahu dulu kenapa orang itu sampai terjerumus ke dalam narkoba. Orang berbuat itu karena 2 hal. Pertama karena dia berusaha menjauhi sesuatu yang nggak enak, nggak disukai atau membahayakan, dia berusaha menjauhi, atau dia berusaha mendekati sesuatu yang itu adalah kesenangan, kebahagiaan dan sebagainya. Berarti ada kesalahan berpikir pada orang tersebut, bahaya narkoba malah didekati. Nah, berarti kita harus membenahi pola pikirnya tersebut. Mindsetnya dari Mindsetnya. Baik. Setelah itu ya memang tidak bisa 1-2 jam, tapi continue. Karena itu kami membuat program kantin muda. Nah, bagi masyarakat ataupun sekolah-sekolah yang ingin bekerja sama dengan keren, monggo kita bekerja sama. Kalaupun Anda sudah bisa melakukan penyuluhan secara langsung, alhamdulillah. Kalau belum bisa, undang kami akan datang karena kami berkomitmen untuk hal tersebut. Tepuk tangan untuk keren, boleh. Ini adalah merupakan
merupakan di mana BNN memang konsentrasi untuk mendorong masyarakat. Ada kawan BNN, juga ada keren dari BNN juga seperti itu. Mbak Destina, mohon maaf karena waktu juga sudah hampir habis. Mbak Destina, mungkin pesannya untuk pemirsa di rumah apa? Silakan Mbak Destina. Kita memang berharap juga kepada pemerintah daerah juga, Pasti. kepada masyarakat juga. Salah satu bentuknya dengan mendorong peran kantong-kantong masyarakat atau komunitas supaya berperan. Nah, ini juga hari ini dan besok ini kita juga punya acara besar di BNP Jatim. Kita ada forum sinergitas nasional bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Harapannya kita besok akan berkumpul bersama di situ. Kepala BNN RI juga hadir, ada juga Panglima Komando Armatim, Kapolda Jatim, ada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Rektor dan sebagainya. Kita akan membahas apa yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkan Jawa Timur ini dari peredaran narkoba. Nah itu dia, dan teman-teman mahasiswanya akan besok hadir juga nah, teman-teman sebagai ini hadir, perwakilan. ya ini kita ikut bersama mungkin sumbang saran atau mendengarkan apa sih kebijakan strategi nasional terhadap bagaimana menyelamatkan Indonesia khususnya Jawa Timur dari peredaran narkoba. Baik, tepuk tangan boleh memang kalau kita bicara masalah pencegahan. Itu saya yakin juga teman-teman mahasiswa besok ya boleh untuk mengambil alih aspirasi. Jadi supaya tidak hanya diam saja, karena teman-teman mahasiswa ini paling ngerti gitu kan ya, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak muda, karena teman-teman ini merupakan pelaku seperti itu, yang mengalami. Baik, untuk Pak Ibnu, apa komentarnya Pak Ibnu? Silakan pesan terakhirnya mungkin bagaimana? Pesan terakhir untuk acara ini. Begini, bagaikan kita menumpang sebuah kapal, maka kita semua adalah penumpangnya. Iya. Jika kemudian ada satu saja orang yang melubangi kapal itu, maka tenggelam seluruh yang menaiki kapal itu. Surabaya ini bagaikan kapal kita barangkali seperti itu, maka harus kita selamatkan agar jangan sampai kemudian kapal ini tenggelam. Jangan sampai satu orang saja. Karena dari satu orang itu bisa jadi kemudian yang lain akan tertular. Lah, Indonesia ini adalah kapal besar kita, sama. Jika kemudian kita menginginkan agar kemudian kita bisa menyelamatkan generasi-generasi kita, maka ya semuanya berjibaku untuk menyelesaikan masalah yang katanya sudah darurat narkoba ini. Begitu. Jadi siapapun itu, kami sebagai guru, sebagai dosen gitu ya, kemudian anak-anak muda, orang tua, jadi siapapun di antara kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Kenapa? Karena kita menumpang pada kapal yang sama. Betul. Gitu. Jangan sampai karena satu orang kita akan melubangi semua kapal. Semua kapal atau semua penumpang. Satu orang itu kemudian membahayakan semua penumpang kapal. Tenggelam semuanya. Indonesia akan karam seperti itu ya, Pak Ibnu ya. Pak Samik, silakan mungkin apa pesannya untuk pemirsa di rumah? Ya, pesannya mari kita bekerja sama, saling bahu-membahu. Data statistik betapa buruknya dan betapa bahayanya narkoba bagi kehidupan kita, insya Allah kita sudah paham semua. Tinggal selanjutnya itu betapa peran kita itu seperti apa. Apakah kita hanya melihat data itu lalu diam saja, ataukah kita berbuat, ataukah kita bisa bekerja sama dan sebagainya. Jadi seperti itu. Mari kita bekerja sama. Ya. Baik, Mas Faruk, silakan. Mungkin pesannya untuk pemirsa di rumah apa? Bagi kita generasi muda yang pastinya harus berprestasi, kita tahu bahwa narkoba itu adalah barang haram. Meskipun kita penasaran, bukan berarti kita mencoba. Misalkan kita tahu bahwa di jalan ada kotoran ayam, bukan berarti kita penasaran terus mencobanya. Kita tahu bahwa itu adalah hal yang menjijikkan dan tidak bermanfaat. Sama halnya dengan narkoba. Kita memiliki satu kehidupan yang sangat disayangkan jika digunakan untuk hal yang sia-sia. Padahal di Indonesia bakal ada 50 juta generasi muda yang butuh pemimpin. Siapakah pemimpin itu kalau bukan dari kita? Siapakah yang perbaiki revolusi mindset di negeri ini kalau bukan dari kita, generasi mudanya, yang mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil dan mulai dari sekarang. Baik. Hidup itu adalah pilihan, life is choice. Hidup adalah pilihan dan narkoba bukan adalah salah satunya ya Mas ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih untuk teman-teman dari mahasiswa dari Malang juga, Madura, Nganjuk juga tadi ada ya, Kediri juga terima kasih banyak ya. Dan juga Bapak terima kasih banyak, ini dari Ngawi, dari Tulungagung juga, dari Surabaya juga terima kasih banyak. Mbak Destina terima kasih banyak, semoga nanti BNN masih bisa untuk mensupport masyarakat supaya terjun lagi untuk sadar akan narkoba. Pak Ibnu terima kasih banyak Pak Ibnu, semoga nanti kurikulum ini memang Surabaya pilot projectnya.
tapi semoga bisa menjadi pilot project untuk seluruh Seluruh Indonesia. Indonesia, betul. Baik, Pak Sami, terima kasih banyak. Mari menjadi orang keren dengan Mari menjadi orang keren. narkoba. Betul, jangan hanya baju yang keren, tapi keren untuk narkoba juga ya, Pak Sabik ya. Mas Faru, terima kasih banyak. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Pemirsa di rumah dan juga auditor di rumah, Indonesia itu adalah kapalnya dan kita adalah penumpangnya. Jangan sampai yang narkoba adalah satu orang saja melubangi kapal kita. Kita bisa karap, Indonesia bisa karap. Indonesia adalah kapal kita, pilihan kita. Saya Rio Oliver, terima kasih banyak, selamat malam dan sampai jumpa.